Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna kata jihad dalam berbagai aspek. Karena banyak orang yang berbeda dalam memaknai jihad. Yakni ada yang memaknai dengan kekerasan, angkat senjata, perang, ngebom, dan lain sebagainya. Apakah itu sudah sesuai dengan makna kata jihad itu sendiri? Ada beberapa ulama menempatkan jihad ini sebagai rukun Islam. Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ada jihad fisabilillah. Jihad juga bertujuan untuk semua, untuk kebaikan semua. Sebagaimana agama Islam yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Artinya jihad ini bagian dari rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 9 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullakum ala tijarati tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian ditunjukkan perniagaan, perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tu'minuna billah? Ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul sebelumnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berani berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa kalian. Kemudian dikatakan lagi, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui. Artinya ada perniagaan yang Allah tawarkan. Apabila engkau ingin mendapatkan perniagaan tersebut, maka dermakan hartamu di jalan Allah dan jiwamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apakah makna tersebut sesuai dengan ngebom? Apakah makna tersebut sesuai dengan hal-hal yang kekerasan dan lain sebagainya? Maka kita lihat kata jihad itu sendiri, definisi jihad berakar kata dari jahada yujahidu mujahadatan, kemudian jihadan. Jadi makna dari akar kata tersebut adalah bekerja dengan sepenuh hati. Nah, dalam kitab ataupun dalam kamus Munjid disebutkan kata jihad bermakna menyerang musuh dalam rangka membela agama. Kalau dalam kamus Al-Munawwir disebutkan mencurahkan segala macam kekuatan untuk satu tujuan. Ada berbeda pandangan dalam dua kamus besar tersebut. Maka jihad bisa kita artikan usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. Ya, karena tujuan jihad itu tadi sebagaimana agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Artinya segala macam ajaran di dalamnya untuk menjadikan kemaslahatan di muka bumi. Maka yang pertama, jihad dapat diartikan usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. Yang kedua, bisa diartikan juga usaha dengan sungguh-sungguh membela agama Allah dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga. Sungguh-sungguh membela agama Allah. Apapun, coba. Ada orang mau membangun masjid, di perkampungannya nggak ada masjid, maka dia jihad lewat hartanya, dia bangun masjid. Ada juga mengatakan yang ketiga adalah perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama.
manakala orang kafir menyerang negara kita sehingga kita tidak bisa beribadah, tidak bisa menyembah Allah di negara kita sendiri, maka tercetuslah itu pun jihad fisabilillah, sebagaimana yang dicetuskan oleh para ulama-ulama kita ketika penjajah datang ke Indonesia. Maka keluarlah makna kata jihad, membela agama Allah sama dengan membela negara kita, itu sama dengan membela agama Allah. Karena di negara kita bisa beribadah. Ketika mereka menundukkan negara kita susah untuk beribadah. Kemudian jihad disandingkan dengan kata akbar, yakni perang besar, artinya perang melawan hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW ketika selesai dari perang, maka Nabi mengatakan, raja'na fi jihadil asghar ila jihadil akbar. Telah kembali kita nih dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar, yakni perang melawan hawa nafsu. Padahal baru selesai perang, mengangkat senjata, saling membunuh, saling menumpahkan darah, tapi Nabi bilang itu adalah jihad yang kecil. Jihad disandingkan dengan kata asghar, ini perang dengan musuh-musuh Allah. Itu jihad yang kecil, perang dengan musuh Allah. Kemudian jihad disandingkan dengan fisabilillah adalah jihad pada jalan Allah untuk kemajuan agama Islam atau untuk mempertahankan kebenaran. Artinya makna kata jihad yang digaungkan oleh para ulama ini sudah sesuai dengan makna jihad itu sendiri. Tetapi makna jihad jangan dipersempit dengan mengatakan pemerintahan togut, dengan mengatakan pemerintahan ini tidak sesuai dengan syariat. Padahal kita tahu di negara kita sudah banyak hukum-hukum yang sesuai dengan syariat. Tetapi ada beberapa hukum yang perlu dikritisi karena tidak sesuai dengan syariat. Maka bijaklah memaknai jihad. Jangan kita berasumsi bahwasannya dengan ngebom itu bagian dari jihad. Nah, ini adalah sesuatu yang pendek memaknai jihad. Padahal jihad itu banyak tadi dikatakan. Engkau tidak bisa membenarkan tatanan negara, maka benarkanlah tatanan keluargamu. Maka makna jihad bisa diartikan ketika engkau membenarkan tatanan keluargamu untuk menuju syariat Islam, itu pun bermakna jihad, bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah di dalam keluarga kita. Ketika kita membenarkan desa kita, kampung kita agar terbebas dari kemaksiatan, bank keliling, ataupun prostitusi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, itu pun jihad dalam skup yang lebih besar. Ataupun ketika kita mendakwahkan seseorang, kita masuk ke dalam kampung untuk menjadikan memberikan pelajaran tentang agama Islam dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan mengajarkan huruf hijaiyah, itu pun bagian dari jihad fisabilillah. Jadi ada skup-skupnya, dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenarkan bahwasannya jihad dengan menghancurkan badan kita dengan bom di tengah-tengah umat Islam yang berbeda pandangan dengan kita. Maka itu jihad yang tidak dibenarkan, kecuali ketika kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul dalam keadaan peperangan dan kita butuh dengan perkara tersebut, maka kita meledakkan diri di tengah-tengah ini camp musuh orang-orang kafir, sehingga banyak dari mereka, para petingginya ataupun orang-orang yang sangat sadis terhadap umat Islam, dan itu pun bisa jadi dibenarkan, tetapi dalam konteks yang betul-betul peperangan melawan kafir harbi, yang kafir tersebut betul-betul menyiksa umat Islam, mengintimidasi umat Islam, merusak tatanan umat Islam, merusak negaranya, merusak segala macamnya. Maka itu makna jihad. Maka jihad juga bisa dengan kita mengentaskan kemiskinan, itu salah satu jihad.
kita mempunyai satu tatanan ekonomi yang bagus untuk umat Islam agar jauh dari kemiskinan, itu pun salah satu dari jihad. Kemudian jihad anti kebodohan, mengajarkan orang lain agar mengenal Allah dan lain sebagainya, itu pun jihad fisabilillah. Ataupun menegakkan hukum dan keadilan, itu pun salah satu jihad, bersungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan. Menyambung tali silaturahmi antar umat manusia, itu pun menjadi jihad. Menjaga lingkungan, itu pun jihad. Menjaga negara, itu pun jihad. Ataupun menjaga hubungan antara umara dan ulama, itu bagian dari jihad. Adapun teknisnya, itu dengan caranya masing-masing. Bagaimana cara menjaga lingkungan, cara menjaga negara, nah itu pun ada teknisnya masing-masing. Sesuai dengan niatnya, menjaga negara dengan memberikan nasihat kepada umara, itu bagian dari jihad. Asalkan umaranya mau dinasihati. Ketika umaranya tidak mau dinasihati, mereka tidak mau mendengarkan apa yang datang dari nasihat tersebut. Sedangkan nasihat, setiap manusia butuh kepada nasihat. Maka bijaklah dalam menempatkan kata jihad. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.